Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Info Sirah Nabawiyah Channel yang khusus membahas tentang Sirah Nabawiyah, yang diceritakan secara berurutan, sampai kepada kematian Nabi Muhammad SAW. Saya berharap mudah-mudahan, channel ini, bisa memberikan kemudahan bagi teman-teman, untuk mempelajari Islam, khususnya tentang riwayat Nabi Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa kita semua jadikan teladan dalam kehidupan kita, amin. Pada pembahasan sebelumnya, bagaimana kita telah panjang lebar membahas kisah tentang kakek Nabi Muhammad SAW, hingga beliau meminta keturunan yang banyak, dan bernazar apabila Abdul Muthalib dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak laki-laki lebih dari 10 anak, maka Abdul Muthalib akan menyembelih salah satu dari anaknya tersebut di sisi Ka'bah, sebagai persembahan untuk patung Hubal. Maka Abdul Muthalib mendatangi dukun di kota Mekah, kata dukun tersebut, "Acaklah nama ke-10 anak-anakmu, maka siapa yang keluar maka itu yang harus disembelih." Sekedar pemberitahuan, jadi orang-orang Arab pada zaman dahulu, senang mengundi nasib dengan Al-Aslam. Makna Al-Aslam adalah anak panah yang tidak ada bulunya, juga hal yang mirip-mirip, yaitu Al-Maisir dan Al-Qidah, yang merupakan jenis dari judi. Mereka juga percaya kepada informasi yang disampaikan oleh dukun, tukang ramal, araf, dan ahli nujum, munajimun atau astrolog. Namun orang-orang Arab zaman dahulu, meskipun masih dalam kondisi kehidupan seperti itu, tetapi ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam masih tersisa pada mereka, dan belum ditinggalkan sepenuhnya. Seperti pengagungan terhadap Ka'bah, bertawaf, haji, umrah, wukuf di Arafah dan Musdalifah, serta mempersembahkan kurban berupa unta dan hewan sembelihan lainnya. Maka singkat cerita, Abdul Muthalib pun menuruti perintah dari dukun tersebut, dan anak-anaknya pun menyetujuinya. Kemudian Abdul Muthalib menulis ke-10 nama anak-anak laki-lakinya, di anak panah yang akan diundikan, dan dipersembahkan kepada patung Hubal. Undian pun dimulai dan yang keluar adalah nama Abdullah. Sekedar pemberitahuan, ibu Abdullah bernama Fatimah binti Amr bin Aits bin Imran bin Mahsum bin Yaksah bin Murrah. Abdullah ini adalah anak yang paling tampan di antara anak-anak Abdul Muthalib, yang paling bersih jiwanya, juga anak yang paling disayangi oleh Abdul Muthalib. Maka ketika undian itu, yang keluar nama Abdullah, maka Abdul Muthalib tidak rela. Abdul Muthalib pun malah mengacak lagi undian tersebut, berharap nama yang keluar bukan Abdullah. Untuk yang kedua kalinya diacak, nama yang keluar Abdullah lagi. Abdul Muthalib pun kembali mengacak lagi undian itu, akan tetapi nama Abdullah lagi yang keluar, sampai Abdul Muthalib pun mengacak lagi untuk yang ketiga kalinya, tetapi tetap nama Abdullah lagi yang keluar. Dengan berat hati, Abdul Muthalib pun membawa Abdullah, sembari membawa pedang dan pergi menuju ke sisi Ka'bah, untuk menyembelihnya. Namun pada saat mau menyembelih Abdullah, orang-orang Quraisy mencegahnya, terutama paman-paman dari pihak ibu Abdullah, dari Bani Mahsum, dan saudaranya yaitu Abu Talib. Menghadapi penolakan tersebut, Abdul Muthalib berkata, "Lantas apa yang harus aku perbuat dengan nazarku?" Mereka pun menyarankan, agar Abdul Muthalib mendatangi dukun wanita dari Bani Sa'ad, yang pada waktu itu sedang pergi ke Khaybar, pada waktu Abdul Muthalib berselisih dengan orang-orang Quraisy masalah air Zam-Zam. Abdul Muthalib pun berangkat menuju dukun wanita itu, dan kali ini Abdul Muthalib bertemu dengan dukun wanita itu. Si dukun itu memerintahkan kepada Abdul Muthalib untuk mengundi lagi,
Namun kali ini yang diundi adalah antara nama Abdullah dan 10 ekor unta. Jika yang keluar nama Abdullah, maka Abdul Muthalib harus menambah 10 ekor unta lagi. Begitu seterusnya sampai yang keluar nama unta, maka jumlah unta itu yang harus disembelih sebagai kurban. Abdul Muthalib pun kemudian pulang ke rumahnya, dan melakukan undian antara nama Abdullah dan 10 ekor unta. Ketika diundi pertama kali, yang keluar adalah nama Abdullah, maka Abdul Muthalib pun menambah 10 ekor unta lagi, menjadi 20 ekor unta. Ketika diundi yang kedua kalinya pun, yang keluar adalah nama Abdullah lagi, lalu Abdul Muthalib pun menambah menjadi 30 ekor unta. Diundi yang ketiga kalinya tetap nama Abdullah yang keluar, ditambah lagi undian untuk untanya menjadi 40, diundi lagi yang keluar nama Abdullah, begitu seterusnya sampai unta tersebut berjumlah 100 ekor, barulah yang keluar nama unta. Maka Abdul Muthalib pun menyembelih 100 ekor unta, sebagai pengganti Abdullah, dan Abdullah pun selamat dari kejadian penyembelihan tersebut. Unta yang sudah disembelih tersebut oleh Abdul Muthalib dibiarkan begitu saja, dan Abdul Muthalib tidak melarang, siapa saja yang mau mengambilnya baik warga Mekah ataupun dari luar, bahkan binatang pun diperbolehkan. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau bersabda, "Akulah anak cucu dari dua orang yang dipersembahkan sebagai sembelihan kurban, yakni Nabi Ismail alaihi salam dan ayah beliau Abdullah." Singkat cerita, setelah peristiwa itu, Abdul Muthalib menikahkan Abdullah dengan seorang gadis, yang bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhroh bin Kilab, jadi masih satu garis keturunan dengan Abdullah. Namun Aminah ini mempunyai garis keturunan asli dari Madinah, dari suku Aus dan Khazraj, maka Nabi Muhammad SAW pun memiliki jalur nasab dari dua kota suci Mekah dan Madinah. Aminah sendiri, ketika itu termasuk wanita idola, di kalangan orang-orang Quraisy, baik ditilik dari nasabnya ataupun martabatnya. Ayahnya Aminah adalah tokoh dan bangsawan dari suku Bani Zuhroh. Abdullah dan Aminah membina rumah tangga di kota Mekah. Tak berapa lama kemudian setelah membina rumah tangga, ayahnya Abdullah, yaitu Abdul Muthalib, menyuruh ke Madinah untuk membeli buah kurma, lalu meninggal di sana. Namun ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa Abdullah pergi berniaga ke negeri Syam bersama rombongan orang-orang Quraisy. Kemudian Abdullah singgah di Madinah karena sakit, hingga akhirnya Abdullah meninggal di Madinah dan dikuburkan di Nabigah Al-Jadi. Pada saat meninggal dunia, Abdullah baru berumur 25 tahun, dan waktu itu ada yang menyebutkan bahwa istrinya Aminah sedang hamil 6 bulan, jadi wafatnya Abdullah tersebut sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Demikian pendapat mayoritas sejarawan. Aminah sang istri pun meratapi kepergian sang suami, dengan untaian bait-bait syair yang sangat indah, dan amat sangat menyentuh. Seorang cucu Hashim tiba membawa kebaikan di dekat Batha. Keluar mendampingi Lahat tanpa suara yang jelas. Rupanya kematian mengundangnya lantas disambutnya. Ia, kematian, tak pernah mendapatkan orang semisal cucu Hashim. Di saat mereka tengah memikul keranda kematiannya di sore hari, sahabat-sahabatnya saling berdesakan untuk melayatnya. Bilalah pemandangan berlebihan itu diperlakukan maut untuknya. Sungguh itu pantas karena dia adalah dermawan dan penuh kasih. Keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh Abdullah adalah 5 ekor unta, sekumpulan kambing, seorang budak wanita dari Habasyah bernama Barakah yang nama panggilannya Ummu Aiman. Dialah pengasuh Nabi Muhammad SAW. Demikian kisah Abdullah, ayahnya Rasulullah Muhammad SAW. Jangan lewatkan kisah selanjutnya, agar kita semakin mengerti dan faham tentang Sirah Nabawiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.